Nah, ini kalau lagi lihat video-video lebih sering di mana? Kenapa? Kalau lagi lihat video gitu, reels, lebih di TikTok, Instagram atau Iya, aku ke TikTok saat ini. TikTok ya? IG ya paling. Oke, oke. Nah, kalau di TikTok sama YouTube, nama channelnya Sensitive Human. Apa namanya mas? Sorry. Sensitive, Sensitif. sensitive, F ya. S, sensitive. Lalu F. P. Victor. Eh, awalnya kan S kan, S. Oh, S, S. S. Sensitif. Ya, Sunkiss, Eko, ya Sunkiss, Eko, Ya. Nano, Lalu Sunkiss, terus Indonesia. bentar. Oke. Gini. S, SUN. bukan UN, S. Ayo coba. Oke. S, E, N, N S, I, I T, I, I V, V. E, sensitif. Oh sensitif. Ya, Sorry, Oke, sensitif nggak apa-apa. apa? Sensitif human, manusia. Human. Ya, Oke. manusia, human. Kalau di Oh iya. Udah saya subscribe sih. Oke, terima kasih atas antusiasmenya. Saya kalau ketemu sama customer antusias jadi ikut senang juga. Iya. Kalau di Instagram nama panjang saya sesuai aplikasi nama akunnya. Oh iya, coba deh. Oke. Oh Mas Yunizar. Yunizar Asrian, betul. Ini kerja di sana atau check up? Atau berobat? Iya itu. Oke, cek ya. Kebun jeruk nanti masuknya Joglo ya. Iya. Tapi ya Gimana? Apa gimana? kayaknya sampai ke Bonjar aja dulu. Kebun jeruk keluar dulu. Oke. Atau Mas ada rute terdekat? Boleh banget. Saya lebih cukup percaya dengan Google Maps nih. Kalau melihat Estimasi berapa lama? estimasi 37 menit lagi. Oke. Sampai sana 15:10. Ya udah kita ikutin itu aja. Gimana? Kalau memang ada rute yang udah biasa, boleh. Kasih tahu. Jadi rute yang biasa aja kali ya. Oke, boleh. Tapi saya lupa nih kalau lewat sini. Apa kan lewat Taman Anggrek kan nanti? Oh gitu ya. Ya, oke. Taman Anggrek lewat samping tol. Nanti itu Kebun Jeruk jalan panjang. Oh tadi maksudnya Kebun Jeruk lurus atau gimana tadi? Bukan. Pokoknya Batik Putri deh. Oke. Batik Putri. Batik Putrinya yang di Kebun Jeruk. Oh, bener. Oh, Terus kita muter balik ke arah SMK Al Huda. Nanti lewat kampung gitu loh Mas. Ntar tembusannya tuh make di Kembang Larangan. Tahu di nggak? Kembang Larangan. Oh. Mas Yati, stay di mana? Daerah Saya mana? daerah sini. Oh iya. Ya Iya. ampun, ya ampun. Ya udah nggak apa-apa. Maksudnya kalau nama tempat yang daerah sana kayak saya kurang familiar deh kayaknya. Tapi Mas, kayaknya udah. Apa sih bener itu ya? Apa nggak tahu? Aja deh, Tetap udah. saja. Oke. Paling kalau beda, Juga nih. iya kalau beda juga paling cuma 2 menit deh kayaknya deh. Apa namanya? Namanya cewek ya. Baca Iya. biografi gimana gitu kayaknya. Iya betul. Mayoritas seperti itu ya. Iya. Iya. Makanya
Kalau memang ada request ya saya turutin, kalau nggak ada ya udah saya. Oke. Tapi selama naik ojek baru kali ini ya, Kak Hani dapat driver helmnya kayak gini. Iya, benar. Dan survei lagi nih Kak Hani. Akhir-akhir ini berita apa nih yang sering muncul di beranda sosmed Kak Hani, algoritmanya? Berita. Pak Purbaya tuh. Oh, Pak Purbaya. Wah. Iya. Ini pemerhati ekonomi nih ya. Bukan pemerhati sih, cuman kayaknya menterinya lebih asik sih. Lebih asik ya. Iya. Lebih berani ambil resiko gitu ya. Benar banget. Benar banget. Sama Eliasa yang Bapak Menteri Bapak BB. BD PBL. Iya, yang bikin huru-hara. BL kali. Iya, itu dia. Nah itu rencananya akhirnya sel tahun depan kayak udah mau cabut kan? Iya. Nggak tahu ya, saya baca berita sekilas, belum didalamin lagi. Biasa aku juga sekilas kalau yang itu. Cuman emang huru-hara terus gitu loh, kayak oh dia lagi ya gitu. Nah itu sebenarnya di balik itu semua kan butterfly effect juga tuh. Iya, benar. Banyak orang masih mengira, tapi nggak tahu ya. Saya punya pendapat yang sama dengan Kak Hani atau enggak nih, nggak masalah ya kalau kita beda pendapat ya. Sekarang kita bahas ya. Nah, sebenarnya saya senang nih kalau diskusi hal-hal berat nih sama customer, karena memang tujuan utama saya bikin konten nanti mau ke arah sana kan nih. Lebih bikin konten yang bersifat edukatif nih, bukan cuman hahaha doang, ketawa-ketawa, ngobrol. Nah, itu. Harus ada fun fact-nya aja ya Mas ya. Tuh, dan saya juga ingin membiasakan sebanyak mungkin orang agar berpikir kritis. Iya. Dan kalau berdebat itu harus punya tujuan yang baik gitu loh. Benar. Tujuannya untuk mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran, apalagi untuk pemuas ego semata. Kadang biasanya orang kalau berdebat yang bikin salah itu adalah niatnya. Ada yang untuk transaksional, untuk kepentingan, ada yang untuk membuktikan kalau dia itu pintar, orang lain kurang pintar gitu. Itu kan salah tuh dua-duanya. Jadi kalau udah niatnya salah begitu, saat pendapatnya dia lemah, dia nggak mau terima gitu, lebih defensif. Kalau niatnya denial banget, karena memang niatnya salah. Dalam pikirannya, wah kalau gue kalah debat berarti gue kurang pintar dong nih. Ya, salah kan? Kalau niatnya bener, kalau argumennya dia lemah dan orang lain cenderung lebih kuat, malah harusnya bersyukur kan. Oh iya, syukur deh. Akhirnya aku jadi tercerahkan nih. Gitu. Nah, balik lagi ke substansinya tuh yang tadi soal Pak BL tuh ya. Iya, nah, itu. Akhirnya kan sekarang berita lagi tuh yang Raja Ampat lanjut lagi kan? Iya. Tambangan. Nah, banyak orang masih membela orang di balik itu. Pak J, setuju nggak? Nah, sebenarnya kan ada kaitannya kan dengan Pak BL ini. Tapi banyak orang-orang menyangkanya beda gitu kan. Kesel sama Pak BL tapi tetap menyanjung-nyanjung Pak J gitu. Padahal sebenarnya ada di jalan yang sama tuh. Dua orang yang ini ya sebenarnya ya. Sebenarnya sama satu haluan gitu. Cuman masih banyak orang yang nggak mengira dia satu haluan gitu. Itu salah. Makanya saya sedang membiasakan para viewers ini untuk
lebih kritis. Nah, saya udah membuat teori mungkin yang berkaitan dengan psikologi ya, kecerdasan gitu. Nah, judulnya cerdas bereaksi. Nah, jadi bereaksi itu ada 2 tahapan, menilai dan bertindak. Nah, jadi di masing-masing tahapan itu kita harus melibatkan kecerdasan majemuk tuh yang ada 3 tuh, intelektual, emosional dan spiritual juga. Iya, benar. 3 hal itu memang sangat penting sih, Mas. Sangat penting kalau kita punya emotional intelligence itu sangat diperlukan. Betul banget. Baik dalam untuk diri kita sendiri maupun kalau kita udah ngerti saat kita menyampaikan ke orang lain itu perlu kecerdasan yang kompleks lagi tuh. Benar. Untuk mencegah orang lain menjadi denial gitu. Karena kita jangan sampai menyinggung gengsi orang lain nih, melukai. Karena kalau udah melukai lebih denial lagi. Iya, akan. Pasti kayak gitu. Makanya saya udah membuat teori itu. Jadi bikin konten ini adalah tahap pertama dari beberapa tahap yang nantinya saya udah rencanakan dan saya pengen jalanin. Udah bikin roadmapnya nih. Saya pengen suatu saat nanti jadi orang yang cukup berpengaruh agar bisa ikut andil dalam membuat Indonesia lebih baik. Syukur-syukur bisa menciptakan perdamaian yang lebih besar lagi. Terus kemarin demo ikut dong. Nah, ini nih fun fact-nya. Sebenarnya saya orang yang udah sangat muak dengan pemerintahan, baik itu eksekutif maupun legislatif. Tapi di sisi lain saya orang yang sangat tidak setuju juga dengan demo. Menarik gitu. Karena menurut betul lebih banyak mudaratnya. Menurut saya ini udah sangat tidak efektif gitu loh kan. Rumusnya tuh udah jelas nih. Demo yang baik itu udah tidak didengar. Kalau mau didengar harus mencari perhatian. Tapi kalau udah mencari perhatian itu akan rentan disusupi oleh provokator dan perusak. Yang mana akhirnya yang rugi ya kita semua juga gitu kan. Itu dia, makanya kita harus mencari cara yang lebih efektif dan efisien nih. Jangan sampai ada korban tapi juga akan harus berdampak gitu loh. Syukur-syukur dampaknya jangka panjang. Makanya saya ingin lebih menitik beratkan solusi jangka panjang yang dari bawah dulu, bukan dari atas. Karena sebenarnya kalau kita masih melakukan demo itu sama aja kita masih berharap sama orang-orang yang di atas sana loh gitu. Emang kita berharap mereka tobat, emang masih ada harapan gitu. Mereka tuh udah terlena dengan materi, jadi udah nggak bisa ini lagi. Udah tidak tertolong lah gitu. Saya ingin memangkas generasi politik yang ada sekarang, pengen meregenerasi pemain politik. Sebenarnya rencana saya ini saya buat dan pengennya sih saya sampaikan ke influencer aja nih. Tapi mereka semua udah saya DM dan saya komen di kontennya mereka, tapi mereka nggak ada jawaban cuman formalitas doang. Ya saya paham sih siapa saya gitu kan. Tapi kan ya menurut saya kayaknya memang ini jalannya harus saya jalanin sendiri gitu. Siapa tahu memang ada hikmah di balik ini gitu. Nanti kalau saya udah mencapai titik di mana menjadi influencer yang cukup dikenal, nah saya ingin mempelopori menggabungkan kekuatan nih untuk mengintervensi keadaan politik zaman sekarang nih. Melalui pembiasaan cerdas bereaksi tadi tuh di masyarakat, agar udah nggak bisa dimanipulasi lagi gitu masyarakat. Tapi kayaknya itu akan terus gitu. Ya kalau dibilang kalau dibilang sangat sulit banget gitu. Tapi bukan berarti mustahil. Saya masih tetap optimis. Berarti mustahil ya. Ya, makanya di akun TikTok dan Instagram saya sematkan satu video itu tentang psikologi yang judulnya rasional optimis gitu. Kita harus rasional, keadaan saat ini memang udah parah banget nih, tapi tetap harus optimis gitu. Optimis. Nah, kebetulan tipe kepribadian saya yang
termasuk yang paling langka ya, dan kayaknya udah cukup bisa membaca pola. Gimana tuh gimana? Oh, Pernah tes kepribadian MBTI nggak? Nah, apa? MBTI, MBTI. NCTI. MBTI, MBTI. Tahu nggak? Ini apa tuh kalau boleh tahu? Enggak, itu nama orang Myers-Briggs. Oh, Myers-Briggs. ini sih apa namanya? DISP ya? Oh, itu apa? ISTP ya, apa? Iya, pokoknya yang menginfluence orang juga sih maksudnya. Oke, mungkin. Hasil aku ya, hasil apa namanya? Ya, itu kan ada apakah I atau E itu kan, introvert atau extrovert. Lalu apakah intuitif atau sensing, N atau S, atau yang ketiga huruf ketiganya itu apakah T atau F, thinking atau feeling, yang keempat apakah perceiving atau judging gitu, P atau J. Nah itu berdasarkan hasil tes itu saya INFJ. Nah itu tipe yang paling langka, maksudnya cara berpikirnya lebih plusnya itu lebih menyeluruh, lebih holistik. Tapi minusnya sering hilang fokus kalau lagi melaksanakan satu pekerjaan gitu. Jadi kalau saya ngelihat sesuatu itu langsung bisa kayak menghubungkan ke banyak titik, banyak yang berkaitan gitu, lebih general. Tapi kalau untuk menjadi spesialis sangat sulit ya. Nah itu saya pola keren banget nih. Ya dibilang keren yang enggak juga sih. Gitu. Lebih ke apa ya? Tapi gimana sih ya? Jadi ya. Apa masalah? Terus maksudnya udah lanjut. Enggak, kalau dibilang keren ya tergantung. Kenapa sih? Tergantung perspektifnya. Kalau dibilang langkanya, jadi sebenarnya saya walaupun langka itu malah apa ya? Jadi susah ngasih tahu ke orang lain karena cara berpikir saya ini sulit dimengerti sama orang lain. Jadi kalau misalkan orang lain mempelajari A sampai Z itu kan berurutan tuh biasanya tuh A, B, C, D. Nah kadang-kadang saya tuh suka melompat-lompat gitu. A dari M ke Z balik lagi ke B gitu. Jadi benar-benar menyambungkan ke sana sini. Bisa dibilang nah kayak ibarat apa ya? Tapi kalau cross check gitu ya Mas ya, harusnya kan nggak boleh lompat-lompat dong. Betul. Nah itu sebenarnya di alam bawah sadar saya itu lebih cepat menyimpan informasi dan yang benar-benar menurut saya itu udah kayaknya kayak penting nih. Jadi suatu saat saya mendengar informasi yang berkaitan, secara otomatis algoritmanya langsung nyomot gitu. Oh nih kemarin udah ketemu nih ini nih, kayaknya berhubungan nih gitu. Nah begitu. Nah itu plusnya di situ, positifnya. Tapi kalau minusnya balik lagi, saya sering hilang fokus kalau lagi mengerjakan satu hal yang seharusnya saya fokus di situ. Gampang ke distract mungkin. Betul. Makanya ini nih saya bikin podcast seperti ini. Saya mengakali saya sering terdistract kalau saya masih nggak bisa monolog gitu ya, ngomong sendiri depan kamera menjelaskan apa yang ada di pikiran saya karena saya sering terdistract mikirnya gini. Setiap saya mau ganti kalimat pertama lalu selanjutnya saya mikir lagi kira-kira orang-orang ngerti nggak ya apa yang tadi gue omongin ya, takutnya nggak ngerti nih gitu. Saya lebih berempati memikirkan jadi orang lain nih gitu. Kalau ada objek atau orang yang saya ajak ngobrol kan ada bahan konfirmasi tuh tadi. Oh I see. Oke. Itu di otak saya memberikan ketenangan kalau kalimat saya sudah dapat dimengerti. Jadi saya udah boleh melanjut ke kalimat selanjutnya. Kalau kalimatnya belum dimengerti, saya lebih senang mengulang-ulang terus sampai ngerti. Nah, tapi kalau kayak tadi monolog, itu benar-benar terdistrak terus. Jadinya saya nggak bisa fokus ya begitu. Itu plus minusnya. Setiap tipe kepribadian pasti ada plus minus. Nah itu yang menurut saya kalau saya nanti udah bisa mewujudkan cita-cita saya tuh, saya ingin membuat orang-orang manusia itu lebih bekerja berdasarkan tipe kepribadian yang cocok dengan tipe kepribadiannya, minatnya dan itu. Cuman kan kalau sekarang udah nggak mungkin nih. Nyari kerja aja udah susah gitu kan. Apalagi ya nyari yang sesuai. Nah, itu harusnya kan sesuai ya.
biar lebih produktif kan. Iya, bener Nah banget. itu, Biar kita bisa menggali skill kita juga kan. nah mengembangkan memang yang Iya. kita punya potensi di situ. Iya. Kalau memang kita kan yang ada sekarang kan lebih banyak yang terpaksa kan gitu. Kadang-kadang yang udah sarjana hukum atau apa kerjanya beda-beda gitu, nggak sesuai gitu kan, nggak sesuai backgroundnya. nggak sesuai backgroundnya itu. Tuh nanti itu udah pemikiran jangka panjang tuh. Nah, kalau dibilang visioner, cuman itu kalau lagi mengerjakan nih yang real time-nya buyar terus gitu. Aku sambil chat ya Mas ya. Boleh, silakan. Tapi tetap ini kok nyambung kok. Tetap nyambung So aja. Oke. Multitasking anjay. Waduh, sama saya juga nih. Saya juga kan berkendara sambil ngobrol gitu. Iya. Tapi pernah nggak berkendara sambil bengong? Tiba-tiba udah nyampe di ini aja, di rumah aja. Enggak, justru walaupun saya lagi nggak ngeboncengin customer, tetap di pikiran saya tuh rame mikirin tentang berita ini, berita itu, kira-kira apa yang nyambung. Iya. Kayak ada podcast tersendiri sama diri sendiri. Iya. Saya sering meragukan pemikiran saya sendiri, sering menguji pemikiran saya sendiri. Kira-kira benar nggak sih? Kira-kira yang tadi gua ngomong ke orang salah nggak sih? Itu salah satu. Tapi udah lah Mas, jangan dipikirin. Kita kan terbalik aja. Terbalik. Oke, terbalik di sini atau depan lagi? Sini. Iya. Oke. Terbalik, ntar kita ambil kiri ya. Oke. Lucu banget itu. Bocil pramuka. Kirinya di sini. Yes. Oke, berarti memang menghindari lampu merah sana ya. Lampu merah. Oke. Banyak yang komentar di konten saya tuh. Kenapa? Komennya apa? Karena memang ini sih ya, apa? Algoritma ini kiri lurus. Kiri. Algoritma membaca konten saya ini kan konten Mojek yang identik dengan konten hiburan gitu kan temanya. Jadi kalau saat saya bikin konten ngobrolnya lumayan berat kayak gini, menggunakan bahasa formal dan baku kayak gini, banyak yang komentarnya, Kang Ojek banyak bacot nih, ngobrolnya yang ringan-ringan aja bang. Yang terboring ya. Iya gitu. Padahal bisa dimengerti. Nah, iya. Padahal kan yang saya ajak ngobrol nggak ada masalah gitu kan. Nah, dan saya pun sangat mengimbangi lawan bicara. Kalau lawan bicara saya senangnya ngobrol santai, ya nggak bakal saya ngajak ngobrol kayak gini juga. Gitu. Tapi sama-sama kritis ya Mas ya ketemunya ya. Ya sebenarnya kalau memang saya berharap kayak gitu. Tapi balik lagi kalau memang ketemunya yang mau ngobrolnya enteng-enteng, ringan-ringan, ya saya sih nggak ada masalah. Nah, itu juga sebagai contoh kalau saya suatu saat kalau memang saya sedang bertemu dengan orang yang berbeda pendapat dan dalam tanda petik beda level berpikir gitu ya. Nah, saya bisa mengimbangi cara berpikirnya. Jadi saya nggak mau terlihat benar-benar paling tahu segalanya, lebih ke menggunakan metode sama-sama belajar aja yuk, gitu. Sama-sama cari tahu. Karena balik lagi ke yang tadi kita bahas, kalau kita ngasih info ke orang dengan caranya yang apa sih terkesan menggurui banget gitu kan, orang jadi terluka kan gengsinya kan. Nah itu yang benar-benar saya lagi benar pengen belajar banget. Jadi tapi sebenarnya kalau cara penyampaiannya kayak menggurui gitu ya Mas ya, terus yang mendengarkan juga sometimes kan terkesan nggak terima ya. Beda sama yang kayak benar-benar pengen tahu gitu. Iya, kita udah ibaratnya ya gelas yang udah penuh sama air ya kan, udah merasa tahu. Iya, ditumpahin lagi, dikosongin lagi, dikosongin lagi, terus kan pasti banyak lagi ilmu dong yang bisa kita serap. Nah itu salah satu contoh
Orang yang udah bisa menerapkan teori cerdas bereaksi tadi. Aku banget dong. Itu makanya itu salah satunya dan validasi bagus. Banget kayaknya. Nggak apa-apa bagus. Yang penting kita sadar di mana kita harus merasa tinggi, di mana kita harus merasa rendah. Iya, gitu. Kadang orang bener-bener pengen ngerasain tinggi terus. Itu wajar kok, bagus kok merasa tinggi di waktu-waktu tertentu bagus. Untuk memberikan kita rasa percaya diri kalau kita itu mampu bisa ya, tapi di waktu tertentu nggak boleh. Nah itu kita harus tahu waktunya. Benar. Sebaliknya gitu juga kalau misalkan kita tadi kan selalu merasa tinggi nggak boleh, itu nggak bagus. Begitupun selalu merasa rendah pun nggak bagus juga. Iya benar. Karena kalau di saat kita memang ada di posisi benar, ya kita jadi nggak pede dong nih. Gue jadi linglung nih, bener nggak ya? Gitu. Iya. Nah, harus seimbang. Ayo balik lagi ke alur ceritanya. Alur cerita yang mana sih? Kan saya sampai lupa nih. Yang mana? Banyak sih yang kita bahas ya. Iya. Dari mulai substansi tentang pemerintahan sampai psikologi cara membahasnya kan. Benar. Nah, itu dua itu sangat penting, topik dan cara membahas topik. Nah, itu gitu penting. Oh, sama ini lagi Mas, apa namanya? Udah lihat belum yang presiden kita minta perdamaian di PBB yang si Donald Trump-nya sarkasin? Udah lihat belum? Kayaknya yang terakhir ini belum deh, yang terakhir yang pidato di ketiga itu kan. Apa tuh kalau dari kalau menurut aku sih karena kan kita sesuai dengan undang-undang dasar aja ya, kayak menjaga perdamaian dunia ya. Ya nggak sih UUD? Ya. Jadi kita kan sebenarnya nggak salah dong dengan Pak Prabowo minta perdamaian antara Israel dan Gaza ya. Terus juga tapi ketika Trump denger tuh malah disarkasin gitu loh Mas. Ya, disarkasinnya itu saya belum. Benar ya, saya. Iya. Disarkasin gitu loh. And you too my friends katanya si Trump ke Prabowo, coba deg-degan juga. My friends apa? Iya. Dipanggilnya my friends. And you too my friends, dan kamu juga setelah dia habis menyampaikan pendapat, dia mention si Pak Prabowo ini. Nah, terusnya dan lucunya lagi di PBB itu kan yang angkat tangan cuman ini ya, yang mempunyai veto ya, si US ini ya, USI ini kan, dia nggak setuju bahwa Israel dan Gaza damai. Waduh. Ya udah ngapain capek-capek gitu kan, meeting mulu, rapat PBB mulu. Tapi kalau memang mintanya perdamaian dunia dengan satu keputusan USI yang nggak setuju. Bakal berat ya kan, ngapain gitu loh. Yang ngapain masih berteman gitu dalam bahasa singkatnya gitu kan. Tapi ya kita terlalu ketergantungan sama orang negara lain sih masih gitu. Nah itu super power kan, US kan. Aku akuin emang keren banget sih US, China, Rusia gitu. Kita kiri ya? Kiri. Oke, nah itu sebenarnya kelemahan negara kita tuh masih inferior gitu loh. Masih merasanya ya nggak bisa apa-apa gitu. Sebenarnya mungkin belum bisa apa-apa ya Mas ya, tapi lebih ke netral gitu. Netral. Nggak mau ngikut, aku pilih dia deh soalnya bla bla bla. Sama dia aja deh. Tapi kalau menurut Kak Hani lebih gimana harusnya pendapat pribadi bebas? Pendapat pribadi aku. Ya sama sih maunya ya udahlah damai, atau enggak minimal ada gencatan senjata, atau boleh perang tapi jangan, ya udahlah. Kayak aku tuh sampai sekarang tuh kalau ngeliat berita-berita Gaza ya Mas ya, yang baby, yang children, itu dia, yang woman, yang tua-tua dibantai juga, itu kayak
Ya ampun, ini seriusan. Iya. Pada buta semuanya. Iya. Enggak, ini kita nggak usah ngebahas agama nih, ngebahas manusia gitu kan. Manusia. Kira nih? Iya, kiri bener. Nah itu kemanusiaan. Nah itu sebenarnya kan permasalahan di empati. Iya. Seolah-olah memang benar-benar near empati gitu. Makanya di konten saya banyak yang membahas tentang empati. Dan saya juga pernah mengucapkan kalimat, memang mayoritas kekacauan yang ada di dunia ini disebabkan oleh minimnya empati dari masing-masing manusia. Makanya saya sering membahas tentang empati. Wah, mana bisa nih? Bisa tuh mah. Untung aja baru selesai ya. Aja, oh bisa tuh. Baru selesai. Nah, Hani, mohon maaf, Muslim atau? Muslim. Alhamdulillah. Nah, tapi sebenarnya saya pribadi kalau melihat ada acara-acara Muslim nutup jalan kayak gitu, gimana ya kayaknya ya? Seharusnya sih kayaknya udah dihilangkan deh gitu, ya, diminimalisir. Harusnya ya. Tapi kan ya namanya ini ya Mas ya, namanya orang. Nah itu makanya cerdas bereaksi lagi tuh. Karena memang udah jadi ya istilahnya kalau misalkan hajat aja harusnya kita lewat gang satu, gangnya ditutup buat tenda dia doang ya kan. Ya, mau gimana lagi Mas, bisa emang udah nah, kesepakatan kali ya. Ya masih menggunakan paham-paham yang masih udah lama. Memang harus kita tinggalin. Aku sih setuju gitu. Cuman masalahnya tinggalin aja. Cara penyampaian dan untuk mengubahnya itu benar-benar harus sehalus mungkin gitu ya. Nah itu yang sedang. Ya ngomong sama boomer, gimana ya? Iya betul itu dia. Saya juga sedang memikirkan sama kayak kita ngomongin tentang tadi politik juga gitu kan. Sama siapapun kalau udah bisa menerapkan cerdas bereaksi tadi, udah lebih tenang nih kalau mau berbeda pendapat juga. Masalahnya masih banyak orang masih belum masih belum bisa menerapkan itu. Nah, nanti kalau channel saya udah rame, udah bisa menghasilkan, saya ingin bangun komunitas untuk membiasakan teori tadi. Nanti kalau udah bisa membiasakan, saya pengen bikin organisasi secara nyata. Yoi, keren banget visinya Mas. Ya itu tahap ketiga. Dan organisasi itu ingin langsung menyebarkan, merangkul masyarakat nih, kayak bikin posko-posko. Plus nanti saya ingin bekerja sama dengan pakar, entah itu pendidikan, ekonomi, dan segala macam itu untuk menjadi menggantikan fungsi DPR yang saat ini udah nggak tahu nih. Harusnya kan kalau DPR kan menjadi penguji kebijakan pemerintah kan, menteri-menterinya gitu, membuat undang-undang gitu. Nah sekarang kayak kemarin BPS kayak manipulasi data aja, ada satu organisasi namanya Selios gitu kan, itu pengen minta informasi sejelas-jelasnya nih dari BPS gitu atau kementerian terkait, tapi tetap nggak ada jawaban. Akhirnya minta surat audit dari PBB, nggak tahu deh lanjutannya, masih belum tahu nih, masih belum ditindaklanjuti. Nah itu ya karena memang dari pemerintah kita nggak mau transparan gitu loh. Susah, Indonesia tuh susah transparan. Makanya itu sebagai satu contoh, kalau nanti saya udah bangun organisasi, hal-hal seperti itu yang disembunyikan saya ingin menyebarkan ke masyarakat gitu loh. Ini loh borok-boroknya pemerintah yang saat ini dilakukan. Jadi jangan memuji lagi, jangan terlalu memuji. Begitupun kalau memang pemerintah ada kebijakan yang positif, ya kami pun nanti akan membantu untuk mensosialisasikannya biar lebih cepat terrealisasi. Tapi kalau yang buruk-buruk, ya mau nggak mau
harus menjadi cepu buat masyarakat gitu. Nah sekarang kan masalahnya media benar-benar dibungkam gitu. Nah itu peran media juga highlightnya sekarang susah sih mas bacanya, kayak clickbait gitu loh. Iya, clickbait, satir, cuman ya kan kadang-kadang memang karena udah gitu juga lebih banyak berita-berita yang lebih ke pro pemerintah atau bahkan malah mengacaukan pemikiran kita gitu. Nah jadi ya itulah, nanti kan saya coba mengimbangi, kita kan sama nih bikin konten sebagai pengenalan ide dan pengumpulan sumber daya nih. Kedua, bangun komunitas untuk pembiasaan teori tadi, untuk kita lebih ke diri kita sendiri dulu nih, anggota-anggota komunitas, nanti bikin organisasi. Lalu kalau memang itu masih belum bisa mengubah keadaan secara signifikan, yang keempat terakhir saya pengen bikin partai sendiri. Partai guys. Partai sendiri. Guys. Tapi itu hanya opsional. Iya. Sebenarnya saya nggak mau, cuman kalau memang harus nyemplung, iya mau nggak mau gitu. Balik lagi. Mas, sorry, takut lupa mau nanya. Ya. So selama ini dari yang customer mas ajak ngobrol gini, lebih banyak yang defense atau yang bisa nerima juga ada gitu? Ya maksudnya banyak yang meremehkan atau mendukung gitu? Iya. Lebih simpelnya gitu kali ya? Ya lebih banyak yang mendukung. Cuman yang kalau dibilang meremehkan, bukan meremehkan ide sayanya, tapi meremehkan realisasinya bisa nggak nih kira-kira nih? Nanti kita kiri ya? Iya, kiri. Oke, dari situ. Nah cuman kalau yang meremehkannya udah parah banget, itu komentator biasanya. Tapi nggak masalah, justru komentar seperti itu menjadi indikator nih, kira-kira konten saya masih menyasar ke orang-orang yang seperti apa. Terus juga indikator masyarakat kita cara berpikirnya lebih kayak gimana sih. Kalau memang komentar negatifnya mengkritik ide saya yang memang salah gitu, itu saya sangat terima, bagus. Tapi kalau memang mengkritiknya tuh negatifnya itu seolah-olah saya udah deh stop, nggak usah bikin konten yang berat-berat lagi deh, nah itu nggak, ngapain saya dengerin. Gitu kan, kayak seolah nyuruh saya stop gitu. Bikin kontennya yang ringan-ringan aja. Kalau memang Anda nggak sampai cara berpikirnya, ya jangan nyuruh saya berhenti. Masih banyak orang yang membutuhkan edukasi. Kan education juga ya. Iya, itu memang tujuan awal saya bikin konten. Kalau nggak gitu saya nggak mau ngapain. Iya. Tapi salah satu yang paling nyambung nih sama Kak Hani nih. Oh iya, masa sih? Bisa aja loh mas. Salah satu yang paling nyambung, bukan satu-satunya ya. Iya, paham. Salah satu. Ya, setidaknya mengerti apa yang saya ucapkan gitu, sampailah gitu pikirnya, dan enggak meremehkan. No. Nah, tuh. Kalau gini saya lagi mikirin yang di belakangnya, lampu merahnya keganggu kan? Iya pasti. Kita beloknya kanan atau iya, benar. Yang agak ke bawah nih ya. Kayaknya ini udah rute rutin nih. Gani ini udah hafal banget dari mulai sana ke sini. Iya, soalnya kan kerjanya di daerah situ juga kan. Oke. Ini jalur pulang ke sini. Udah jalur hafalan ya. Iya, bener banget. Tapi makasih banget nih udah mau ngeladenin saya cuap-cuap nih. Jadi pengen membiasakan tadi tuh para pendengar-pendengar, penonton-penonton yang memang notabene algoritma ini kan nyasar ke penikmat konten hiburan
terbiasa dengan bahasa-bahasa seperti ini, bahasa seperti tadi, gimana cara bersikap, gimana apa yang dibahas dan bagaimana cara membahasnya. Dan kalau nanti berbeda pikiran, berbeda pemikiran, jangan langsung kita udah deh kita beda pendapat nggak usah ngobrol tentang itu, ya enggak juga. Justru berbeda pendapat atau debat itu kita harus memandangnya sebagai hal yang positif, sebagai sarana mengumpulkan informasi gitu. Akhirnya lurus atau ya? Kayaknya sini bisa deh Mas. Bisa ya? Yes, bisa. Jadi sebenarnya ya bisa. Oke. Banyak yang berpendapat udah gitu kalau debat itu ujung-ujungnya pasti berantem, kita nggak usah berdebat deh. Jangan salah, justru debat itu tanda kita bisa berpikir walaupun hasil pikiran kita ini belum tentu benar, belum tentu salah. Nah, dengan berdebat itulah kita menguji pemikiran kita benar atau salah. Itu harusnya. Yang penting kita harus memurnikan niat debat kita ini seperti apa. Wah, itu hal yang masih banyak orang nggak sampai ke situ tuh pikirannya tuh. Nah, masih banyak orang yang debat itu memang kalau kalah nggak boleh, harus menang kan. Itu dia. Tapi kan padahal di dalam perdebatan itu ada pro dan kontra. Pasti. Wajar. Dan biasanya pro dan kontra itu mayoritas disebabkan oleh informasi yang belum lengkap nih, yang diperoleh masing-masing pihak. Justru dengan debat itu kita harus memunculkan perasaan, oke, aku dan kamu beda pendapat nih. Kira-kira apa ya informasi yang saya belum tahu tapi kamu udah tahu nih, boleh dong sebutin gitu kan. Benar. Ini pasti alasan kenapa kita berbeda pendapat. Nah, begitupun kamu juga harus mendengarkan nih informasi-informasi yang mungkin kamu nggak tahu nih, tapi aku udah tahu. Kan jadi saling mengumpulkan gitu. Misalkan informasi ada dari A sampai J, tapi siapa tahu masing-masing pihak informasinya beda nih. Yang satu A sampai E, satu lagi F sampai J, atau mungkin ada yang sama tapi ada juga yang belum lengkap kan. Harusnya begitu, kita kerja kelompok gitu. Kayak kerja kelompok menyusun puzzle, biar puzzle-nya ini kita tahu gambar apa nih ternyata. Analoginya gitu. Tapi yang ada sekarang orang berdebat seolah-olah puzzle-nya dia itu udah lengkap, padahal belum lengkap. Jadinya yang satu bilang gambar gajah, satu bilang gambar zebra. Ya udah. Nah, ini saya sebelum sampai tujuan mau survei nih, testimoni. Sejak awal saya berkendara, sambil ngobrol yang lumayan berat ini, ada perasaan berkendara saya membahayakan nggak nih? Benar-benar nggak ada ya. Nah, itu yang tadi saya bilang multitasking, alhamdulillah. Menurut saya memang harus dimanfaatkan. Banyak yang ngomong tadi gitu, berkendara nyetir bukannya fokus ke jalanan malah membahayakan. Iya, memang mayoritas nggak bisa, tapi bukan berarti nggak ada yang bisa kan. Gitu. Walaupun nggak menutup kemungkinan mencegah nggak bakal terjadi kecelakaan, ya nggak juga. Tapi kalau boleh dibilang chance-nya itu nggak mengubah antara ngobrol atau nggak ngobrol. Bahkan di setiap video yang saya upload, angle depan dan angle belakang itu bisa dilihat tuh. Jadi saya jangankan mau pindah lajur ya, tetap di lajur yang sama lurus. Interval 3 sampai 10 detik itu saya pasti lihat spion tuh, kiri kanan gitu. Antisipasi, mencegah
Jadi hal-hal yang tidak diinginkan itu lebih aman lagi sebenarnya. Masih banyak orang yang meragukan itu. Berarti ini jawaban finalnya boleh diupload. Tapi yang Tadi yang awal pertama jangan ya, oke. Tenang, tenang. Nanti bisa dicek sendiri di TikTok atau Instagram saya. alright. Terima kasih banyak nih. Itu dengan senang hati ya Mas ya. Terima kasih sudah menemani perjalanan saya. Anjay. Anjay. Responnya positif juga nih, keren. Jadi di mana? Sini aja Mas. Sini aja. Hati-hati, pelan-pelan. Makasih kembali. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Ya. Baik aja ya nanti ya. Apa? Iya, baik aja. Oke, sip. Makasih kembali. Assalamualaikum.